Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Atiyah dengan NPM 065122146 akan mempresentasikan tugas akhir untuk mata kuliah Text Mining yang berjudul Topik Modeling Ulasan Film Aladdin pada situs IMDb dengan menggunakan Orange dan juga Python Script. Oke, untuk tahapan yang pertama adalah tahap pengambilan data. Sumber datanya yaitu situs IMDb pada halaman ulasan film Aladdin. Dengan data yang diambil sejumlah 399 ulasan yang berbahasa Inggris. Lalu teknik pengambilan datanya itu adalah dengan menggunakan teknik web scraping menggunakan extension browser yang bernama Instant Data Scraper pada Google Chrome. Yang dihasilkannya itu adalah CSV. Jadi ini adalah halaman ulasan film Aladdin pada situs IMDb. Lalu ini adalah proses scrapingnya dengan menggunakan Instant Data Scraper. Jadi dipilih bagian mana yang datanya akan diambil. Saya pilih di sini hanya mengambil bagian reviewnya saja. Sehingga di sini terdapat satu kolom yang menyediakan hasil dari ulasan-ulasan film Aladdin tersebut. Nah, setelah itu disimpan hasilnya dalam bentuk CSV. Sebanyak 399 ulasan berbahasa Inggris. Setelah datanya diperoleh secara langsung menggunakan web scraping, selanjutnya di sini saya melakukan proses analisis topik modeling dengan menggunakan Orange. Nah, jadi di sini ini adalah workflow Orange-nya. Jadi selain menggunakan Orange, di dalam workflow ini juga saya menggunakan widget Python Script. Jadi di dalamnya juga terdapat kode Python yang saya gunakan untuk mencari topik dominannya. Jadi secara garis besar langkah kerjanya itu adalah import file, preprocessing, lalu melakukan topik modeling menggunakan metode LSA dan juga LDA, lalu menghitung topik mana yang paling dominan dari topik yang tadi telah diperoleh menggunakan topik modeling. Untuk mencari dominan topik ini saya menggunakan Python Script, lalu setelah itu saya visualisasi. Yang divisualisasikan itu adalah dengan menggunakan LDR visual dan juga distribusi hasil dominan topiknya. Itu untuk secara garis besarnya. Selanjutnya untuk workflow Orange-nya akan saya jelaskan langsung pada aplikasi Orange. Ini adalah workflow pada aplikasi Orange yang telah saya buat. Di sini diawali dengan widget file import, CSV file import yang saya gunakan untuk memasukkan data CSV hasil web scraping tadi sebanyak 399 baris data. Lalu saya simpan dalam widget corpus. Setelah itu dapat dilihat dengan menggunakan corpus viewer. Ini adalah dokumennya. Dengan total 399 dokumen. Nah, setelah itu saya visualisasikan juga dengan menggunakan word cloud. Ini adalah hasil word cloud pada data sebelum preprocessing. Jadi dapat dilihat bahwa kata-kata dominannya itu adalah sebuah stop word seperti the, and, of, dan juga banyak tanda baca. Sehingga kata-kata yang relevan dengan ulasan film Aladdin itu tidak terlihat dikarenakan masih didominasi oleh stop word dan juga tanda baca. Oleh karena itu perlu dilakukan preprocessing data. Di sini saya menggunakan widget preprocess text. Yang dilakukannya itu adalah transformation, lower casing, menghapus aksen, menghapus HTML dan juga URL. Lalu melakukan tokenisasi dengan menggunakan regex dan juga dilakukan filtering. Untuk filtering yang dilakukan itu adalah penghapusan stop word dengan list stop word-nya itu saya import dari file eksternal. Jadi listnya itu saya peroleh dari GitHub, lalu saya import ke dalam Orange sebagai list kata-kata yang nantinya akan dihapus dari keseluruhan teks. Lalu juga melakukan filtering terhadap numbers dan juga tanda baca. Itu untuk preprocessing teksnya.
Oke, setelah itu dapat kita lihat hasil setelah pre-processingnya. Nah, ini adalah word cloud hasil pre-processing. Dapat dilihat bahwa kata-kata dominannya sekarang itu yang tersisa hanyalah kata-kata yang memang relevan terhadap konteks ulasan dari film Aladdin. Seperti ada movie, Aladdin, Smith, film, Genie, original Disney, Jasmine, dan sebagainya. Nah, setelah itu, hasil pre-processing teks tadi akan saya hubungkan dengan widget topik modeling. Di sini saya menggunakan topik modeling metode LDA dan juga LSA. Untuk LDA, di sini saya pilih latent direct allocation pada widget topik modeling LDA yang ada di orange dengan number of topiknya itu 10. Jadi nanti hasilnya itu ini adalah 10 topik dengan masing-masing keywordnya yang diperoleh dari topik modeling LDA. Lalu saya visualisasikan juga dengan menggunakan LDA visual di sini sehingga dapat diketahui bobot dari masing-masing keyword yang ada di setiap topiknya. Setelah itu saya visualisasikan juga dalam bentuk data tabel. Nah, ini adalah hasil dari LDA dalam bentuk data tabel. Ada bobotnya pada masing-masing review di setiap topiknya. Nah, tadi hasil bobot ini itu selanjutnya akan saya gunakan untuk menghitung topik dominan. Di sini dengan menggunakan Python script dari hasil LDA tadi, saya hitung mencari topik dominan untuk setiap review dengan kolom yang dipilih itu adalah kolom dengan nilai tertinggi. Tadi kan di sini sudah ada ya hasil LDA-nya. Ini ada nilai-nilainya pada setiap kolomnya, mewakili topiknya. Nah, nanti nilai tertinggi dari setiap kolomnya itu akan dipilih sebagai dia itu termasuknya ke dalam topik apa. Contohnya di sini review pertama, nilai dominannya itu berada di kolom topik 2. Artinya review pertama itu termasuk ke dalam topik kedua dari hasil LDA. Itu yang dilakukan di Python script-nya. Jadi di sini mengambil topik, terus mencari topik dominan, yaitu kolom dengan nilai tertinggi, lalu dibuat label topiknya, dia itu masuknya ke topik 1 atau topik 2 hingga sampai dengan topik 10. Lalu dibuat kolom dominan topiknya dan disimpan hasilnya. Nanti hasil akhirnya itu adalah seperti ini. Jadi setiap review itu sudah ada kejelasan, yaitu masuk ke dalam kategori topik berapa dari hasil LDA tadi, topik modeling menggunakan LDA. Di sini bisa dilihat bahwa topik pertama dia itu termasuknya review pertama itu masuknya ke dalam topik kedua, sedangkan review kedua itu masuknya ke dalam topik ketiga dari hasil perhitungan LDA tadi. Dipilih nilai pada nilai tertinggi dari setiap kolomnya. Seperti itu. Lalu setelah itu didistribusikan. Nah, ini hasil distribusi topik dominan topik dari metode LDA terhadap topik 3 itu adalah topik dengan review terbanyak. Nah, selanjutnya untuk LSA sama di sini dengan menggunakan widget topik modeling, dipilih yang latent semantic indexing, lalu saya pilih juga number of topiknya itu 10. Nah, ini menghasilkan 10 topik dengan masing-masing keyword. Lalu saya visualisasikan juga, ini contohnya dengan menggunakan word cloud, ini pada data topik pertama. Setelah itu disimpan dalam bentuk tabel. Nah, ini perbedaannya dengan yang LDA tadi ya. Kalau LSA itu dia lebih detail perhitungannya. Ini adalah hasil dari masing-masing reviewnya, hasil topik modeling LSA pada masing-masing review. Nah, saya juga melakukan hal yang sama dengan menggunakan Python script untuk menentukan topik dominan dari setiap review yang ada. Di sini juga sama, jadi saya akan mencari kolom dengan nilai tertinggi, maka dia itu termasuk ke dalam topik tersebut. Lalu ini hasilnya. Jadi
karena contohnya di review yang nomor 1, ternyata nilai maksimumnya itu berada di topik 1, makanya dia tergolong sebagai topik 1 dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya saya visualisasikan juga dengan menggunakan distribusi. Ternyata yang dominan itu adalah topik 1. Nah, untuk penjelasan hasilnya nanti akan saya jelaskan pada PPT secara langsung. Secara keseluruhan itu adalah workflow topik modeling yang saya buat pada Orange dengan menggunakan bantuan Python script di dalamnya untuk menentukan dominan topik. Oke. Nah, maka ini adalah hasilnya tadi, hasil yang sudah diperoleh dari workflow Orange tersebut, bahwa sudah dijelaskan bahwa untuk LDA itu akan menghasilkan 10 topik dari 399 ulasan film. Dengan topik yang pertama itu keywordnya ada film, animated, action, live, Disney. Jadi untuk topik yang pertama itu membahas mengenai live action remake Disney dengan ada kata remake, live action, bahwa ternyata fokusnya itu adalah perbandingan antara versi animasi dan juga versi baru live action yang dibintangi oleh Will Smith. Seperti itu. Lalu yang kedua, di sini membahas mengenai pemeran dan juga acting. Dapat dilihat dari ada kata-kata acting. Lalu film, Smith. Itu interpretasinya adalah fokus pada performa para aktor seperti Will Smith dan juga alur cerita serta lagu-lagu yang ada pada film tersebut. Lalu topik yang ketiga itu membahas mengenai tokoh dan lagu. Dapat dilihat dari adanya Jasmine, Aladdin. Itu menjelaskan bahwa memang fokusnya itu membahas mengenai tokoh-tokoh yang ada pada film tersebut. Kurang lebihnya seperti itu untuk hasil topiknya. Nah, lalu di sini topik yang paling dominannya itu adalah topik 3 dan juga topik 7, di mana topik 3 itu tadi ya, membahasnya itu mengarah kepada tokoh dan juga live actionnya. Muncul pada 120 ulasan, berarti memang para penonton film Aladdin ini fokus pada perbandingan antara film original kartun Aladdin dengan live action film Aladdin tersebut, dan juga membahas mengenai tokoh-tokoh di dalamnya. Sedangkan topik yang kedua dominannya itu adalah topik 7 dengan kata-kata ini ya, ada movie, Smith, story, action. Jadi memang membahas mengenai cerita dan juga aksi yang ada pada film Aladdin tersebut, muncul pada 92 ulasan. Sedangkan topik-topik lainnya itu memang dominan mengandung tema seperti nostalgia pada film Aladdin kartun pada zaman dulu, lalu efek visualnya hingga perbandingan dengan versi aslinya. Itu adalah hasil dari topik modeling LDA. Jadi lebih merata untuk distribusinya dari topik 1 hingga topik 10. Ini juga divisualisasikan LDA visual dengan menggunakan LDA visual pada topik nomor 3, yaitu topik paling dominan. Oke. Nah, berikut ini adalah hasil topik modeling LSA. Juga sama menghasilkan 10 topik, tapi dapat dilihat di sini bahwa topik paling dominannya itu adalah topik pertama dengan distribusi yang sangat dominan. Dengan kata kuncinya itu adalah Aladdin, movie, film, Smith, Genie, original. Jadi fokus penontonnya itu pada karakter utama, aksi, dan juga adaptasi dari versi kartun atau animasinya dulu. Nah, jadi secara garis besar, topiknya itu membahas mengenai pemeran, dinamika karakter, visual, dan juga performa acting. Nah, tapi sayangnya untuk LSA ini ternyata distribusinya tidak merata, di mana topik 1 itu melampaui topik lain secara jauh. Seperti itu. Nah, jadi untuk perbandingannya, mengenai perbandingan isi topik hasil LDA dan juga LSA, untuk aspek fokus karakter utama, LDA itu konsisten muncul di beberapa topik
Kalau LSA itu dia muncul secara tersebar. Lalu untuk aspek topik pemeran dan sutradara, di LDA itu muncul Will Smith, Robin Williams, Guy Ritchie. Sedangkan untuk di LSA itu lebih detail. Bahkan ada nama-nama pemeran utama seperti Naomi Scott, Mena Massoud, dan juga Marwan Kenzari. Lalu aspek perbandingan versi animasi lama Aladdin, di LDA itu dibahas tapi tidak terlalu eksplisit, sedangkan di LSA itu lebih eksplisit, munculnya kata remake, original, nama pemeran lama, dan juga nama pemeran baru. Lalu untuk aspek musik dan budaya, untuk LDA itu ada topik khusus yang membahas mengenai hal tersebut, sedangkan untuk LSA itu tidak terlalu terpisah. Untuk kritik atau emosi, LDA itu ada secara eksplisit, tapi kalau LSA itu tidak jelas. Lalu untuk struktur topiknya, LDA itu lebih tematik dan terpisah, sedangkan untuk LSA itu lebih tumpang tindih. Nah, ini juga ada perbandingan konteks data hasil LDA dan juga LSA ya, dimana tadi untuk distribusi topiknya itu LDA lebih merata, sedangkan LSA itu sangat timpang, dimana topik satu itu sangat mendominasi. Jadi untuk LDA lebih cocok untuk analisis opini film. Mengapa? Karena tadi hasilnya topik lebih terpisah dan juga tematik, sentimen lebih terlihat, distribusi topik juga merata, mencerminkan keragaman opini. Sedangkan LSA ini memang unggul dalam hal detail, tapi sayangnya topiknya kurang terpisah, banyak yang tumpang tindih dengan topik satu mendominasi, jadinya tidak proporsional. Nah, jadi untuk kesimpulannya, untuk metode topik modeling LDA, topik yang diperoleh itu lebih tematik, lebih terpisah, dan juga mudah diinterpretasikan. Distribusi topiknya lebih merata dengan topik 3 dan topik 7 yang lebih dominan. Lebih sesuai untuk eksplorasi opini dan juga sentimen dari data review film. Sedangkan untuk LSA ini dapat memberikan detail lebih kaya, bahkan tadi hingga menyebutkan nama-nama aktor dalamnya. Tapi sayangnya metode LSA ini menghasilkan topik yang tumpang tindih, sentimennya juga kurang eksplisit, dan datanya tadi tidak terdistribusi secara merata, di mana ada topik yang sangat mendominasi. Jadi memang untuk LSA ini lebih cocok digunakan untuk menganalisis relasi kata dan juga informasi yang tersembunyi, tapi kurang cocok untuk pemisahan tematik. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil tugas akhir dari mata kuliah text mining yang telah saya buat. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.